Bismillahirrahmanirrahim. Imam Ahmad bin Hanbal, begitu akrab namanya di telinga kita. Tapi sudahkah kita mengenalnya lebih dekat? Begini biografi beliau. Nama asli beliau adalah Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal, terus bin sampai bin Adnan, dan terus ke atas hingga sampai Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim. Nasab Imam Ahmad bin Hanbal bertemu dan menyambung dengan silsilah Nabi Muhammad SAW sampai pada Nizar, karena yang menurunkan Nabi Muhammad SAW ialah Mudhar bin Nizar, yaitu kakek beliau yang ke-18. Ayahanda beliau yaitu Muhammad bin Hanbal tercatat sebagai bagian dari pasukan perang Khurasan. Bahkan sebagian riwayat menyebutnya sebagai komandan pasukan. Adapun kakek beliau yaitu Hanbal bin Hilal adalah seorang pejabat di daerah Sarakhsi pada masa pemerintahan Bani Umayyah hingga masa awal Bani Abbasiyah. Sedangkan ibunda beliau bernama Sofiyah binti Maimunah binti Abdul Malik As-Syaibani. Imam Ahmad bin Hanbal dalam riwayat yang kuat disebutkan lahir di kota Baghdad, yaitu ibu kota pemerintahan Bani Abbasiyah. Di bulan Rabiul Awal pada tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi, yaitu pada masa pemerintahan Khalifah Muhammad Al-Mahdi. Dan di kota Baghdad inilah Imam Ahmad lahir, tumbuh, dan berkembang hingga beliau wafat. Imam Ahmad bin Hanbal adalah seorang anak yatim kala itu. Ayahandanya meninggal ketika usianya masih sangat kecil, hingga tanggung jawab pendidikan dan membesarkannya menjadi tanggung jawab penuh sang ibunda. Sebuah kondisi yang hampir sama yang dialami oleh gurunya yaitu Imam Asy-Syafi'i. Tetapi begitulah para ulama dan orang-orang besar. Kekurangan, kesempitanlah yang justru menempa mereka menjadi pribadi kuat, tangguh, dan mandiri. Kota Baghdad pada masa itu selain kota yang besar dan ramai karena pusat dan ibu kota pemerintahan Islam berkedudukan di sana, kota ini juga menjadi pusat ilmu pengetahuan dan merupakan kota paling maju jika dibandingkan kota dan wilayah lainnya pada waktu itu. Kota Baghdad kala itu menjadi tempat kediaman para ahli dalam berbagai bidang, termasuk bidang agama. Banyak sekali para ulama besar yang hidup dan tinggal di kota Baghdad. Fakta ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para penuntut ilmu dari berbagai tempat. Akses yang begitu mudah untuk menimba ilmu. Ratusan majelis ilmu digelar siang dan malam. Banyak perpustakaan yang tersebar di kota menjadikan kota Baghdad mendapat julukan sebagai kota gudang ilmu, atau dalam bahasa kita sekarang ialah kota pelajar atau kota santri. Oleh sebab itulah pertama kali Imam Ahmad bin Hanbal menimba ilmu pengetahuan agama kepada para guru yang mulia di kota Baghdad. Kecerdasan Imam Ahmad bin Hanbal sudah terlihat sejak kecil. Hal ini pun disadari oleh para guru, teman sejawatnya juga. Ketika di Kutab, sebuah tempat
jenjang pendidikan sebelum sekolah resmi. Kemampuan membaca dan menulisnya di atas kemampuan rata-rata anak seusianya. Satu hari, atas permintaan kaum wanita, beliaulah yang ditunjuk gurunya untuk menjadi wakilnya menulis jawaban-jawaban dari pertanyaan mereka. Di depan para wanita itu, Imam Ahmad tetap menunjukkan bagaimana seharusnya seorang penuntut ilmu agama bersikap terhadap wanita. Ia menulis jawaban atas banyak pertanyaan itu dengan tetap menundukkan dan menjaga pandangan wajahnya, selalu menjaga pandangan matanya juga. Dan beliau dengan tegas menolak menuliskannya lagi jika ada di antara mereka yang berani bermacam-macam. Adab dan budi luhur yang melekat pada Imam Ahmad yang mengundang decak kagum dari para teman, bahkan orang tua kawan-kawannya juga. Ada Khuzaimah, yaitu ayah dari Abu Syiraj, sahabat dekat Imam Ahmad, sampai berkata, "Aku senantiasa memberikan yang terbaik untuk putra-putriku, sampai aku datangkan para ahli pendidikan khusus untuk mengajari mereka supaya beradab dan berilmu. Tapi tak satu pun dari mereka berhasil dalam hal itu. Lalu bagaimana seorang Ahmad, anak yatim itu bisa melakukannya? Sungguh, Ahmad telah membuatku heran dan kagum." Begitulah pujian dari salah satu orang tua kawannya. Kemudian setelah Imam Ahmad berusia 16 tahun, barulah beliau berangkat menuntut ilmu pengetahuan keluar kota dan bahkan ke luar negeri seperti ke Kufah, ke Basrah, Syam, di Yaman, dan ke kota Mekah dan Madinah. Di tiap-tiap kota atau daerah yang disinggahinya, beliau tidak segan-segan untuk belajar kepada para ulama setempat, terutama ilmu pengetahuan hadis. Seseorang tidak akan meraih kenikmatan dan keberkahan ilmu kecuali dia memuliakan dan merendahkan hatinya di hadapan sang guru. Imam Ahmad sangat mengerti akan hal itu. Beliau adalah orang yang sangat mencintai para ahli ilmu, memuliakan mereka dan menghormatinya dengan penghormatan yang pantas. Amr bin An-Naqid bercerita, "Suatu hari kami berada di kediaman guru kami, yaitu Imam Waqi. Kemudian datanglah Imam Ahmad berkunjung. Beliau mengambil tempat dan duduk dengan tenang di hadapan Imam Waqi. Aku bertanya padanya, 'Kenapa engkau diam saja? Padahal nampak betul Imam Waqi memuliakanmu.' Imam Ahmad menjawab, 'Sekalipun beliau menghargaiku, aku tetap berhak untuk lebih memuliakan dan menghormati beliau sebagai guru.' Suatu hari Ishaq Asy-Syahid bercerita mengenai Imam Ahmad dan kawan seperjuangannya dalam menuntut ilmu. Suatu sore aku melihat Imam Yahya Al-Qattan bersandar di salah satu tiang masjid setelah sholat Asar. Kemudian datanglah sekumpulan para pelajar itu, di antaranya Ali Al-Madini, Imam Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, Umar bin Ali, dan lain-lain. Di hadapan Imam Yahya Al-Qattan untuk mendengarkan hadis. Mereka tetap dalam posisi berdiri khusyuk menyimak hadis dan penjelasannya sebagai bentuk penghormatan yang tinggi dan ta'zim pada guru yang mengajarkan.
Tak ada yang berusaha duduk atau menyilakan untuk duduk. Padahal belajar kali itu berlangsung dari asar sampai menjelang maghrib. Dalam bidang hadis, guru pertama Imam Ahmad bin Hanbal ialah Imam Abu Yusuf, seorang murid senior Imam Abu Hanifah. Tetapi jalinan antar guru dan murid ini tidaklah berlangsung lama. Dari pengakuan Imam Abu Yusuf, pendidikan hadis beliau berpindah ke Imam Husain bin Basir, seorang ahli hadis ternama pada zaman itu. Hingga Imam Malik, Syu'bah dan Ats-Tsauri pun mengambil riwayat hadis darinya. Padahal kedudukan mereka lebih tinggi dibanding Imam Husain. Pertama kali duduk di majelis ilmu gurunya ini pada tahun 179 Hijriah. Imam Ahmad barulah menginjak usia 16 tahun. Imam Ahmad bermulazamah dengan sang guru hingga beliau wafat kembali kepada Allah pada tahun 183 Hijriah. Maka total masa belajar Imam Ahmad dengan Imam Husain selama kurang lebih 4 tahun. Setelah kepergian sang guru yang amat dikasihinya, Imam Ahmad melanjutkan pengembaraannya mencari dan mempelajari ilmu hadis hingga ke pelosok negeri. Imam Ibnu Asakir menyebut bahwa beliau banyak belajar dari para ulama Kufah, Basrah, dua tanah suci, Yaman dan Syam. Sejarah mencatat bahwa Imam Ahmad berkunjung ke banyak tempat demi meriwayatkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau meriwayatkan dari Bashar bin Al-Mufaddal, Ismail bin Aliyah, Sufyan bin Uyainah, Jarir bin Abdul Hamid, Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Abu Dawud At-Tayalisi, Abdullah bin Namir, Abdul Razak, Ali bin Ayyas, Imam Asy-Syafi'i, Mu'tamir bin Sulaiman, dan banyak ulama hadis lainnya. Imam Ibnu Jauzi menyebut dalam kitab Manaqib Imam Ahmad bahwa total guru beliau ada sekitar 414 guru. Guru terbesar Imam Ahmad dalam bidang fikih ialah Imam Asy-Syafi'i. Bahkan dalam satu waktu di kota Mekah, beliau lebih mengutamakan majelis fikihnya Imam Syafi'i dibanding majelis hadisnya Imam Sufyan bin Uyainah. Karena menurut beliau, kalau seandainya beliau terluput dari mendapat sanad hadis yang tinggi, beliau masih bisa mendapatkan hadis tersebut meski dengan sanad yang lebih rendah. Namun, jika beliau terluput dari pemahaman yang dalam, penjelasan hukum fikih yang mencerahkan dan memuaskan dari Imam Asy-Syafi'i, beliau takut tidak mendapatkan yang semisal di tempat lain. Kisah ini menjadi bukti sahih bahwa tujuan Imam Ahmad berkelana, mengembara, mencari ilmu tidaklah khusus hanya untuk mengumpulkan dan menghafal hadis sebanyak mungkin, tetapi lebih dari itu. Tujuan utama beliau ialah tafaqquh fiddin dan belajar bagaimana menarik kesimpulan hukum dari dalil-dalil yang ada. Imam Ahmad begitu kagum dengan kecerdasan dan kefaqihan sang guru, yaitu Imam Asy-Syafi'i. Beliau sendiri berujar, dahulu kami sering merendahkan para ahli ra'yi, hingga datanglah Imam Asy-Syafi'i yang menguraikan masalah dan memahamkan pada kami bahwa yang tepat adalah berpegang teguh pada athar yang sahih
dengan mendukungnya dengan penalaran yang benar. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Imam Ahmad adalah termasuk murid khusus Imam Asy-Syafi'i. Beliau tak pernah meninggalkan mulazamah pada gurunya itu sampai sang guru meninggalkan Baghdad. Al-Hasan bin Muhammad Az-Za'farani mengisahkan, tidaklah aku datangi majelisnya Imam Asy-Syafi'i kecuali Ahmad bin Hanbal juga ikut duduk di dalamnya. Hingga sampai Imam Asy-Syafi'i telah tiada pun, tersebab kecintaan beliau yang besar kepada para ahli ilmu yang telah berjasa dalam perjalanan pendidikannya. Imam Ahmad senantiasa mendoakan guru besarnya itu. Beliau mengatakan sendiri, Inni la'ad'ullaha lisyafi'i fi sholati mundu arba'ina sanah aqulu Allahumma gfirli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang artinya sungguh aku mendoakan Imam Asy-Syafi'i dalam sholatku selama 40 tahun. Aku berdoa, ya Allah, ampunilah aku, kedua orang tuaku, dan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal memiliki banyak kawan sejawat. Beliau seakan seperti sumur ilmu yang tak pernah kering airnya untuk diambil. Dari beliau banyak yang meriwayatkan jalur hadis, banyak pula yang menimba ilmu fikih dan usulnya. Tetapi kemampuan beliau di bidang hadis lebih menonjol dibanding di bidang keilmuan yang lainnya. Orang-orang pada waktu itu malah sampai membuat standar bahwa Ashabu Ahmad adalah orang-orang yang paling teguh memegang sunnah, hingga dikatakan yang berseberangan dengan mereka ialah termasuk ahli bid'ah. Abdul Wahab Al-Warraq berkata, jika ada yang berkata macam-macam tentang Ashab Ahmad, curigailah, jangan-jangan ia termasuk ahli bid'ah. Di antara kalangan para ulama dan pembesar yang meriwayatkan hadis dari beliau ialah Al-Muhaddis Abdur Razzaq bin Humam As-Sun'ani, Abdurrahman bin Mahdi, Imam Asy-Syafi'i, Ma'ruf Al-Karhi, Ismail bin Aliyah, Waqi' bin Al-Jarrah, Aswad bin Amir, Ali bin Al-Madini, dan masih banyak para ulama besar yang lainnya. Adapun murid-murid beliau yang mempelajari fikih dan usul fikihnya, maka mereka inilah yang nantinya menjadi pembesar mazhab Hambali. Di antara mereka yang paling terkenal ialah dua putra beliau sendiri, yaitu Sholih dan Abdullah. Akan tetapi Sholih lebih banyak meriwayatkan fikih dari ayahnya dibanding saudaranya Abdullah, sedangkan Abdullah sedikit di atas Sholih dalam hal periwayatan hadis yang diambil dari ayahnya. Ada pula di antara murid beliau yang terkenal ialah anak paman beliau sendiri, yaitu Hambal bin Ishaq bin Hambal. Sedangkan yang lainnya misalnya Ishaq bin Al-Mansur Al-Maruzi, Abu Dawud As-Sijistani, Ibrahim bin Ishaq An-Naisaburi, Abu Bakar Ahmad bin Muhammad Al-Asram, Abu Zur'ah Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Adapun murid-murid beliau yang secara khusus meriwayatkan hadis dari beliau diantaranya ialah dua putra beliau, yaitu Abdullah dan Sholih, Al-Hasan bin As-Sobah Al-Bazzar, Ahmad bin Al-Hasan At-Tirmidzi, Abu Abdillah Al-Bukhari, Muslim bin Al-Hajjaj, yaitu dua imam kaum muslimin dalam bidang hadis.
Abu Zur'ah, dan masih banyak yang lainnya. Telah menjadi sunatullah atau ketentuan Allah di muka bumi ini bahwa siapa yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah akan mengalami ujian berat dalam hidupnya. Bukan untuk menghinakan atau merendahkan dirinya, tetapi itu justru untuk meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus sebagai penggugur dosa dan kesalahan dirinya, agar kelak jika kembali kepada Allah tak ada lagi noda dan bercak hitam di dalam hatinya. Adapun ujian hidup yang menimpa Imam Ahmad bin Hanbal sangatlah pedih dan menyayat hati. Sebuah ujian yang tidak ditimpakan kecuali kepada orang-orang besar yang dicintai oleh Allah untuk membersihkan dirinya. Pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid, ada seorang bernama Bashar al-Marisi yang berkeyakinan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Pada saat itu, oleh sang khalifah, orang yang memiliki pendapat demikian mendapat ancaman dan hukuman serius dari negara. Sang khalifah sampai berkata, "Kalau Allah memberiku panjang umur dan aku bersua bertemu dengan Bashar, niscaya akan aku bunuh dia dengan pembunuhan yang belum pernah aku jatuhkan kepada orang lain." Begitulah, demikian mendengar ancaman berat dari khalifah, Bashar sembunyi beberapa lama. Meskipun kepemimpinan telah berganti ke Khalifah Al-Amin yang menggantikan ayahnya yang wafat. Namun Bashar tetap tak mampu berbuat banyak. Khalifah Al-Amin juga meneruskan jejak sang ayah yang akan menghukum berat siapapun yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Kemudian musim seakan berganti ketika jabatan kepala negara itu jatuh ke tangan Al-Ma'mun, yaitu saudara Al-Amin. Orang-orang Mu'tazilah seakan mendapatkan angin segar dengan dekatnya mereka ke pihak pemerintah, sehingga mudah sekali bagi mereka mempengaruhi pusat untuk terus mengkampanyekan paham bahwa Al-Quran adalah makhluk dan menghukum siapa saja yang berani menentang pemikiran tersebut. Pada masa itu, Imam Ahmad bin Hanbal termasuk segelintir ulama yang tegas menentang argumen menyimpang itu. Dalam kacamata Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Quran bukanlah makhluk. Imam Ahmad dengan lantang mengatakan bahwa Al-Quran ialah kalamullah, firman Allah. Sholih bin Ahmad bin Hanbal, yaitu anak beliau, merekam kejadian menegangkan itu dan menceritakan, di masa Khalifah Al-Ma'mun, kaum muslimin diuji dengan pemikiran Mu'tazilah. Mereka dipaksa untuk mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Siapa saja di antara tokoh masyarakat yang tidak mau mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, maka hukumannya ialah dipenjara. Sholih putra Imam Ahmad melanjutkan ceritanya. Semua ulama mengakui bahwa Al-Quran adalah makhluk, kecuali 4 orang, yaitu ayahku, Muhammad bin Nuh, Al-Qawari, dan Al-Hasan bin Hamad Sajadah. Akhirnya Al-Qawari dan Al-Hasan bin Hamad bersedia mengakui bahwa Al-Quran adalah makhluk. Berarti tersisa ayahku dan Muhammad bin Nuh di penjara selama berhari-hari, hingga datang surat keputusan dari Tarsus
agar dua orang yang tersisa ini dipindahkan ke sana dalam keadaan tangan dirantai. Sejak saat itulah kehidupan Imam Ahmad bin Hanbal dihabiskan di dalam penjara, menerima siksaan yang silih berganti. Namun beliau tetap bergeming dan bersikukuh mempertahankan pendapat yang diyakini kebenarannya. Hingga Al-Ma'mun wafat dan kemudian digantikan oleh Al-Mu'tasim billah. Keadaannya pun masih sama seperti sebelumnya. Khalifah yang baru ini hanya melanjutkan apa yang sudah dimulai pendahulunya dan tetap berkeyakinan bahwa Al-Quran ialah makhluk. Demikianlah selanjutnya beliau tetap di dalam penjara, menerima hukuman yang pedih, hingga pada saat Khalifah Al-Mu'tasim wafat, yaitu pada awal bulan Muharram tahun 227 Hijriah, yang kemudian digantikan oleh putranya Al-Wathiq billah. Keadaan juga tidak berubah sama sekali hingga Al-Wathiq wafat dan kemudian digantikan oleh Al-Mutawakkil billah. Selama 2 tahun masa pemerintahannya, ujian tentang kemakhlukan Al-Quran masih dilangsungkan. Kemudian pada tahun 234 Hijriah, beliau menghentikan ujian tersebut. Sang Khalifah mengumumkan ke seluruh wilayah kerajaan larangan atas pendapat tentang kemakhlukan Al-Quran dan ancaman hukuman mati bagi yang melibatkan diri dalam hal itu. Dia juga memerintahkan kepada para ahli hadis untuk menyampaikan hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah. Al-Mutawakkil pun juga dikenal sebagai khalifah yang menghidupkan kembali sunnah-sunnah Nabi. Maka demikianlah orang-orang pun bergembira dengan hal itu. Mereka memuji-muji khalifah atas keputusannya yang bijak. Atas perintah khalifah, semua ulama yang mendekam dalam penjara karena badai fitnah ini untuk dibebaskan. Di antaranya para ulama yang bebas itu ialah Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau dipulangkan ke kediamannya meskipun dengan bekas luka parah di sekujur tubuh beliau. Sebagai konsekuensi, khalifah memburu para tokoh yang menjadi dalang fitnah selama ini. Para pembasar Mu'tazilah itu diseret dan dihukum dengan tegas dalam penjara. Pujian kepada Imam Ahmad bin Hanbal mengalir begitu deras, baik dari teman dan kawan sejawatnya, guru-gurunya, murid-muridnya, ataupun generasi yang datang setelahnya. Imam Asy-Syafi'i pernah berkata, "Ketika aku keluar dari kota Baghdad, tidak ada di sana seorang yang lebih warok, lebih takwa, lebih faqih, dan lebih alim dari Imam Ahmad bin Hanbal." Abdullah bin Abi Dawud berkata, "Ayahku pernah berkata bahwa jika kau melihat seseorang mencintai Imam Ahmad bin Hanbal, maka ketahuilah bahwa orang itu ahlu sunnah." Imam Abu Zur'ah pernah ditanya, "Manakah yang lebih kuat hafalannya, engkau atau Imam Ahmad?" Beliau menjawab, "Imam Ahmad lebih kuat hafalannya." Imam Ahmad bin Sa'id Ar-Razi berkata, "Aku belum melihat seorang yang hitam kepalanya yang lebih hafal pada hadis-hadis Nabi, yang lebih pandai tentang fikihnya daripada Imam Ahmad bin Hanbal." Imam Abdullah bin Ahmad bin Hanbal pernah menceritakan, "Ayahku telah mencatat 10 juta hadis. Mencatat 10 juta hadis Nabi.
dan tidaklah beliau mencatatnya hitam di atas putih, melainkan telah dihafalnya di luar kepala. Begitu luar biasa kuatnya hafalan beliau. Imam Qutaibah menegaskan, sesudah wafatnya Imam Ats-Tsauri, lenyaplah warok. Sesudah wafat Imam Asy-Syafi'i, lenyaplah sunnah. Dan sesudah wafatnya Imam Ahmad nanti, perbuatan bid'ah akan merajalela. Imam Ali bin Al-Madini berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan agamanya dengan dua orang, dan tidak ada yang ketiganya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq pada hari riddah dan Ahmad bin Hanbal pada hari mihnah. Mihnah itu maksudnya masa fitnah ya. Pada mulanya Imam Ahmad melarang para murid-muridnya untuk menuliskan pengajaran, penjelasan, dan fatwanya, kecuali yang sudah pasti berdasarkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Hal ini berangkat dari sikap kehati-hatian beliau dalam masalah agama, bahwa agama haruslah jelas, berlandaskan apa yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad, bukan mengikut atau mengekor pada akal pikiran seseorang. Beliau berkali-kali mengingatkan kepada para muridnya untuk jangan mengambil mentah-mentah perkataan Ishaq, Sufyan, Syafi'i, Malik ataupun siapapun yang lainnya. Tetapi beliau menasihati untuk mengambil dasar rujukan dari setiap perkataan itu, yaitu dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Allah Maha Tahu, Allah Maha Mengetahui isi hati manusia, dan hanya Allah yang mampu memuliakan dan merendahkan sebagian manusia atas sebagian yang lainnya. Justru karena keikhlasan dari Imam Ahmad bin Hanbal, Allah mengabadikan nama beliau melalui karya-karya yang senantiasa dikaji dan diteliti oleh generasi ke generasi. Di antara karya Imam Ahmad bin Hanbal ialah ada kitab Al-Musnad. Kitab ini karya yang paling menakjubkan, karena kitab ini memuat lebih dari 27.000 hadis. Yang lainnya ada kitab At-Tafsir, ada juga kitab Nasikh Mansukh, kitab Tarikh, kitab Hadis Syu'bah, kitab Al-Muqaddam wal Mu'akhkhar fil Quran, kitab Jawabah Al-Quran, kitab Al-Manasik Al-Kabir, kitab Al-Manasik As-Shaghir, dan yang terakhir ada Fadail As-Sahabah. Imam Ahmad bin Hanbal meninggal di hari Jumat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 241 Hijriah atau 855 Masehi, di usia beliau yang ke-77 tahun. Beliau dimakamkan di kota Baghdad. Ketika beliau meninggal, banyak sekali orang yang mensolati jenazah beliau. Diceritakan oleh Az-Zahabi dari Bunan bin Ahmad Al-Qasbani bahwa beliau menghadiri sholat jenazah untuk Imam Ahmad. Sementara yang ikut mensolati jenazah Imam Ahmad adalah sekitar 800.000 orang dari kalangan laki-laki dan sekitar 60.000 orang dari kalangan perempuan. Dalam riwayat yang lain dari Abu Zur'ah, beliau mendapat kabar bahwa Khalifah Al-Mutawakkil memerintahkan seseorang untuk menghitung jejak kaki manusia yang mensolati jenazah Imam Ahmad. Dikabarkan bahwa dari jumlah telapak kaki tersebut
Diketahui lebih dari 2,5 juta manusia yang telah mensolati jenazah Imam Ahmad bin Hanbal. Bahkan ada riwayat yang menyebut bahwa pada hari wafatnya Imam Ahmad bin Hanbal tersebut ada 10.000 orang dari golongan Yahudi, Nasrani, dan Majusi yang masuk dan mengikuti agama Islam. Begitulah kisah beliau.